Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3837-3839 Bab 3837, Lintai Snow Lotus Got It. Dengan ledakan yang keras, Landen Sen akhirnya memotong rimpang bunga teratai lintai dan mengambil biji teratai yang menyeret bunga teratai lintai dan bunga-bunga ke tangannya. Tidak. Melihat ini, Dewa Kerang Raksasa yang mengejarnya tiba-tiba menjerit seperti guntur. Teratai salju di lintai yang diturunkan Landen Sen melepaskan cahaya putih dingin yang mencengangkan. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia mengeluarkan kotak batu giok dari tas penyimpanan secepat mungkin, memasukkan teratai salju dan biji teratai ke dalam kotak batu giok, dan kemudian meletakkan kotak batu giok itu ke dalam tas penyimpanan, dalam sekali jalan. Dewa Kerang Raksasa yang melihat adegan ini menjadi gila. Dengan basis budidaya Dewa Kerang Raksasa, bahkan tanpa lintai Snow Lotus, ia benar-benar dapat bertahan hidup, tetapi ia membutuhkan energi yang disediakan oleh lintai Snow Lotus untuk menghangatkan mutiara jiwa dingin Yin Yin. Setelah lintai Sausurea dipetik, kultivasinya tidak akan pernah maju. Berani merebut barang roh teman saya, aku bertarung denganmu. Kemarahan di jantung Dewa Kerang Raksasa yang tertipu membengkak sampai ekstrim, mengangkat manik kerang di tangannya, menembakkan balok dingin yang tebal, menunjuk langsung ke jantung Landen Sen. Formasi 100 Refining Sword, buka. Landen Sen tidak memiliki keraguan-raguan di hatinya ketika dia telah menyelesaikan tujuannya. Dia berbalik dan mengeluarkan teriakan keras. Pedang 5 elemen tiangang pecah dan berubah menjadi cahaya pedang 5 warna seperti sungai dan laut, membelah dan bergelombang, tanpa henti. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menutupi area besar dari kesadaran spiritual dan kekuatan jiwanya dalam cahaya pedang 5 warna, dan cahaya pedang 5 warna besar tiba-tiba berubah menjadi pusaran besar di depannya. Ledakan. Sinar dingin tembakan cahaya oleh bola kerang menghantam vortex 5 warna di depan Landen Sen dengan kuat, membuat suara teredam memekakkan telinga. Cahaya pedang 5 warna yang terus membelah dan bergelombang di pusaran dengan mudah melarutkan kekuatan cahaya dingin. Hao Yin Han Pouzu, bunuh hewan manusia ini untuk tuan ini. Dewa Kerang Raksasa gila tidak percaya pada kejahatan ini, membakar vitalitasnya sendiri, dan mendesak manik-manik kerang di tangannya ke ekstrim. Manik-manik kerang menyembur keluar dari cahaya putih dingin yang membalikkan sungai dan laut, seperti gelombang putih besar di atas satu sama lain, bergegas menuju Landen Sen, kekuatan tidak bisa diremehkan. Mata Landen Sen meledak dengan cahaya yang tajam, dan sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam formasi pedang dalam satu napas. Cahaya pedang 5 warna yang tak berujung berkumpul di pusaran di depan Anda, berubah menjadi pusaran 5 warna yang besar. Ratusan pedang, bunuh. Mengikuti teriakan keras Landen Sen, pusaran 5 warna yang berputar dengan cepat, membawa kekuatan kepunahan seperti surga dan bumi, terbang menuju Dewa Kerang Raksasa. Bum bum bum. Vortex 5 warna bertabrakan dengan cahaya putih dingin yang masuk, dan dalam sekejap, itu menekan energi dingin yang tampaknya kuat, dan dengan cepat menyapu ke arah Dewa Kerang Raksasa seperti cakram tajam. Kekuatan sihir apa ini? Melihat pusaran 5 warna ini mendekat dengan cepat, kemarahan pada wajah Dewa Kerang Raksasa Jun Fei menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kepanikan dan ketakutan yang tak terkatakan. Dia mencium bau kematian. Raja Dewa Kerang Raksasa yang ketakutan itu dengan cepat menutup kulit kerang, tidak berani menolak. Momen selanjutnya. Vortex 5 warna yang dihasilkan oleh arai pedang 100 kekuatan menghantam kulit kerang, vortex 5 warna seperti roda gergaji, terus berputar dan menyerang kulit kerang, membuat suara tajam dan menusuk. Dewa Kerang Raksasa sangat percaya diri dalam membela cangkang kerang, berpikir bahwa ia dapat menghindari bahaya selama ia bersembunyi di kerang-kerang. Namun, adegan horor muncul. Vortex 5 warna yang aneh ini begitu kuat sehingga sangat kuat, dan tiba-tiba merobek shell kerang. Cangkang kerang raksasa milik Dewa Kerang Raksasa itu seperti pecahan kaca, dan pecahan cangkangnya tersebar di mana-mana. Apa? Dewa Kerang Raksasa begitu ketakutan sehingga jiwanya terbang ke langit, dan mulutnya menjerit seperti serigala melolong. Vortex 5 warna yang menyerang cangkang kerang secara akurat mengenai tubuh putih Dewa Kerang Raksasa, seperti gergaji brutal, memotong tubuh Dewa Kerang Raksasa di pinggang. Engah. Tubuh Dewa Kerang Raksasa dipotong menjadi 2 bagian, dan sejumlah besar jus putih dan darah terciprat seperti air mancur. Adegan yang menakutkan seperti itu menyebabkan jade raksasa yang datang untuk mendukungnya mengambil napas. Dewa Kerang Raksasa Jun, yang tubuhnya terbagi 2, mengeluarkan teriakan lemah, tubuh atasnya terbang keluar secara diagonal, dan tubuh bagian bawahnya jatuh ke kolam lotus dengan cangkang kerang yang rusak. Formasi pedang penyulingan Landen Sen yang tanpa pagu 100 benar-benar menghapus Dewa Kerang Raksasa. Sebagai harga, Landen Sen mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, sakit kepala yang membelah, dan gemetaran di udara. Jika bukan karena angin ilahi samadi yang dimainkan oleh Jade Luoxia untuk mendukung tubuhnya, saya khawatir Landen Sen akan jatuh ke kolam teratai.
Jade raksasa menembus dengan pedang, dan pedang naga perak secara akurat menusuk ke dalam daging dan darah tubuh bagian atas Dewa Kerang raksasa. Darah melonjak, dan Dewa Kerang raksasa miskin menjerit lagi. Bahkan jika cedera begitu, Dewa Kerang raksasa ini tidak lupa untuk memegang manik kerang di tangannya, dan dia tidak ingin melepaskannya. Tepat ketika raksasa Giok sedang bersiap untuk membunuh Dewa Kerang raksasa dengan pedang, Dewa Kerang raksasa dengan hanya setengah dari tubuhnya mengucapkan buritan memohon belas kasihan, "Tidak. Jangan bunuh aku. Kamu akan membunuhku, selamanya. Selamanya. Tidak ingin meninggalkan lembah salju ini. Monster jelek, mengapa gadis ini harus percaya dengan apa yang kamu katakan?" Yu Luosha bertanya dengan cahaya dingin. "Jangan percaya. Kamu bisa mencoba keluar dan melihat-lihat. Si Guogu ini adalah tempat Patriark Bodhi menghukum para murid Xianyu San Xingdong. Ada teka-teki yang dibuat oleh Patriark Bodhi, dan kamu bisa masuk tetapi tidak keluar. Hanya Tuhan yang tahu, tinggalkan di sini di mana saluran transmisi." Dewa Kerang raksasa berkata sebentar-sebentar, tubuh sudah sangat lemah. Mendengar Raja Dewa Kerang raksasa yang menyebutkan saluran transmisi, Lenden Senqiang dengan bersemangat berkata kepada Jade Raksa, "Bawa ke pantai dan katakan." Jade Luosha sedikit mengangguk, menggulung angin samadi, dan terbang menuju pantai bersama Lenden Sen. Ketika dia sampai pada formasi api di pantai, Lenden Sen tidak bisa lagi menahannya, berubah menjadi bentuk manusia, hampir jatuh ke tanah, dan didukung oleh Jade raksasa yang juga diubah menjadi bentuk manusia. Melihat Lenden Sen sangat lemah, Jade Luosha terkejut, "Lenden Sen, ada apa denganmu?" Lenden Sen menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, hanya saja aku mengambil kekuatan jiwaku untuk sementara waktu, dan aku bisa kembali normal dengan menelan beberapa jiwa iblis." Mendengarkan kata-kata Lenden Sen, Jade Luosha merasa sedikit lega. Dewa Kerang raksasa ditusuk oleh pedang naga perak dan terjebak di salju. Vitalitas monster ini luar biasa kuat, dan sangat terluka hingga tidak bisa mati. Jade raksasa menggantikan Lenden Sen dan bertanya kepada Dewa Kerang raksasa, "Monster jelek, kau baru saja mengatakan bahwa ada saluran transmisi di lembah salju, di mana saluran transmisi?" Dewa-dewa Kerang raksasa tidak lagi berani sombong, dan berkata dengan gemetar, "Selama kedua Taois itu bisa membiarkanku hidup, aku bersedia membawamu ke lokasi saluran transmisi." Mata Lenden Sen berbinar begitu dia mengatakan ini. "Saya sudah mendapatkan teratai salju lintai, masalah berikutnya yang harus saya hadapi adalah bagaimana menyingkirkan dua utusan suci dari 3 orang suci. Jika ada saluran teleportasi yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan bulan bintang 3 miring-miring, itu akan menjadi sempurna." Bab 3838, Ten Lingzu. Percayalah omong kosongmu, akan lebih dapat diandalkan untuk menggunakan pencarian jiwa. Jade Raksa terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menekankan tangan kanannya ke dahi Dewa Kerang raksasa, dengan darah melonjak di telapak tangannya, mencoba melakukan teknik pencarian jiwa. Tapi adegan aneh muncul, Jade Raksa tidak bisa merasakan jiwa Dewa Kerang raksasa. Dewa Kerang raksasa berkata dengan suara serak, "Gadis, maafkan aku. Jiwa raja ini berbeda dari biksu normal, terkondensasi dalam manik kerang natal. Manik kerang natal dari raja ini sangat kuat, kecuali itu adalah Luo Tianxiang, kalau tidak Anda tidak bisa melakukannya. Cari jiwa." Yu Luosha tidak percaya dan mencoba merebut manik kerang di tangan Dewa Kerang raksasa, tetapi ketika dia menyentuh manik kerang yang melepaskan cahaya bersinar dengan tangan kanannya, manik kerang tiba-tiba melepaskan cahaya putih yang sangat dingin. "Hati-hati." Kulit Lenden Sen berubah secara drastis, menahan pusing hebat yang datang dari otaknya, matanya terpukul dan tangannya dengan cepat meraih tangan kanan Jade Raksa, dan sekelompok api sejati dan langit berkilauan menyembur keluar dari telapak tangannya, melarutkan energi yang sangat dingin. Jika bukan karena respon tepat waktu Lenden Sen, saya takut tangan kanan Jade Raksa akan membeku dan dihapus oleh aura yang sangat dingin. Jade Raksa memiliki ketakutan yang melekat, dan tidak pernah berpikir bahwa manik kerang itu begitu aneh. "Hal-hal buruk, jika kamu berani menjadi pintar, aku punya 100 cara untuk menyiksamu." Lenden Sen meraung pada setengah tubuh Dewa Kerang raksasa, dan hantu binatang buas di belakangnya muncul, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura yang melonjak dan ganas, langsung menyerang pikirannya. Perasaan paksaan yang menakutkan membuat Dewa Kerang raksasa gemetar, dan hantu itu berteriak serigala melolong dan menjelaskan, "Teman-teman Taoisme, aku tidak bersungguh-sungguh. Manik-manik kerang natal saya telah dihangatkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung kekuatan dingin yang ekstrim. Tapi itu tidak akan menyakitiku, selain itu, siapapun yang menyentuhnya akan menderita. Jangan berpura-pura padaku, manik kerang natal macam apa, manik kerangmu adalah manik jiwa dingin Hao Yin, kan?" Lenden Sen dengan dingin berteriak tanpa ekspresi. "Apa, ini Hao Yin Han Po Su?" Jade Raksa terkejut, ekspresinya agak sulit dipercaya. Itu juga konyol. Lenden Sen sendiri ingat nama manik kerang ketika Dewa Kerang raksasa berhadapan dengan dirinya sendiri.
Asal mula mutiara jiwa Yin Yin Han tidak kecil, namun merupakan salah satu dari 10 mutiara roh besar dari dunia abadi sejati di era 5 kaisar, dan berada di peringkat bawah. Perlu disebutkan bahwa 10 bola spiritual teratas adalah harta abadi-abadi tingkat spiritual yang terkenal, Ding Haizu, yang menunjukkan bahwa judul dari 10 bola spiritual ini bukanlah tipu muslihat. 10 manik-manik spiritual yang besar begitu terkenal sehingga Landen Sen dan Yuluosha telah mendengarnya. Dikatakan bahwa Raja Naga Beihai di masa lalu Tianyuan juga memiliki mutiara jiwa dingin Yin Yin, yang cukup populer di Peritianmu sekali waktu. Omong-omong, mutiara Hao Yin Han Sol adalah harta abadi tingkat Jiling, dewa kerang raksasa di depannya manik kerang dia pasti kuat, tapi itu jelas tidak sampai ke tingkat harta peri-peri tingkat Jiling. Melihat bahwa manik kerangnya dilihat oleh Landen Sen, Raja Kerang Dewa Raksasa tampak seperti tanah, memohon belas kasihan, manik jiwa dingin Hao Yin ini terhubung dengan kehidupan Raja. Setelah diangkat, Raja akan mati di tempat, sehingga kebenaran belum terungkap sekarang. Saya berharap rekan-rekan tahu memaafkan saya. Jika kamu berani berbohong dan menipu lagi, aku pasti akan membuatmu disiksa dan mati lebih baik dari hidup. Landen Sen meraung dengan ekspresi muram. Ya, tuan ini tidak akan pernah mengatakan setengah bohong. Jika ada penipuan, surga akan dihancurkan. Dewa Kerang Raksasa buru-buru berkata dengan ekspresi panik. Tidak peduli beraninya memainkan trik, gadis ini adalah yang pertama membiarkanmu pergi. Jade Luosha menginjak wajah gemuk Dewa Kerang Raksasa, wajahnya yang cantik sangat dingin. Berpikir bahwa ia hampir menderita kerugian besar, Jade Luosha menendang Raja Dewa Kerang Raksasa dengan ganas, dan kekuatannya tidak ringan, dan pemukul berteriak minta ampun. Setelah melampiaskan kemarahannya, Jade Raksa mengirim transmisi suara ke Landen Sen, bagaimana orang ini harus menghadapinya? Apakah Anda ingin terus berusaha mencari jiwa? Tidak perlu, monster ini memang memadatkan tubuh jiwanya dalam manik Hao Yin Han Sol. Melakukan pencarian jiwa secara paksa pasti akan terluka oleh manik roh ini, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Transmisi Landen Sen menjawab. Jade Raksasa mengerutkan alisnya dan terus mengirimkan suaranya, orang ini sangat licik, apakah kita benar-benar ingin mempercayainya? Serahkan pada saya untuk ditanya. Landen Sen menjawab, matanya tertuju pada Dewa Kerang Raksasa yang lemah, dan ekspresinya muram. Hao Yin Han Sol Pearl otentik adalah harta peri tingkat roh, dan bola kerang Anda jelas belum mencapai harta peri tingkat roh. Level, mengapa ini? Raja Dewa Kerang Raksasa berpikir bahwa Landen Sen sedang menguji dirinya sendiri, jadi dia harus mengatakan dengan jujur, teman Tao Sen tidak tahu bahwa Hao Yin Han Po Zu lahir di tempat yang sangat dingin, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk terbentuk. Setelah terbentuk, masih perlu dibentuk. Banyak tahun pemanasan membuat energinya tumbuh, hanya mampu menjadi harta peri roh tingkat nyata. Pearl Hao Yin Han jiwa raja ini baru saja mencapai tahap tengah pemanasan dan budidaya. Ini jelas tidak sebagus harta karun abadi kelas roh yang sungguhan, tetapi masih lebih kuat dari harta abadi-abadi Spirit Fusion Great Roh. Landen Sen terdiam di permukaan dan cukup terkejut. Jika mutiara ini dapat dibudidayakan menjadi harta abadi-abadi tingkat roh, itu pasti akan sangat bermanfaat, dan dapat digunakan untuk memperbaiki pedang terbang tingkat kedua dari Slaughter Sword Classic. Pada tingkat kedua dari Slaughter Fairy Sword Classic, pedang terbang tingkat peri Jilinling dengan 9 atribut sangat sulit. Hampir tidak mungkin untuk menemukan 9 pedang terbang peri tingkat harta karun dengan atribut yang berbeda. Mutiara Hao Yin Han Sol ini dianggap sebagai orb roh air, yang dapat mengubah atribut pedang terbang dan dapat dianggap sebagai bahan penting. Untuk saat ini, Landen Sen terlalu malas untuk memikirkan masalah yang begitu jauh, dan bertanya pada poin utama, di mana saluran transmisi yang baru saja Anda sebutkan mengarah. Warna samar yang tidak bisa ditebak melintas di mata Dewa Kerang Raksasa itu. Karena takut bahwa Landen Sen akan menolak untuk pergi, dia berkata, bisa langsung mengarah ke dunia luar. Apakah kamu yakin? Landen Sen menyipitkan matanya dan bertanya. Kelopak mata Dewa Kerang Raksasa berkedut, dan dengan tergesa-gesa berkata, jangan berani menipu rekan Sen Dao. Saluran teleportasi itu didirikan oleh Patriark Bodhi selama Perang Penghancuran, dan itu adalah satu-satunya cara bagi para murid Xianyu San Xingdong untuk mengungsi. Oke. Bawa kami ke sana dengan cepat. Landen Sen berkata dengan kosong, dan kemudian berdiri dari salju, masih gemetaran. Tolong gadis mencabut pedang terbang sehingga kamu dapat memimpin dua sesama Taois. Dewa Kerang Raksasa berkata dengan ekspresi tersanjung, setengah dari tubuhnya ditembus oleh pedang naga perak, dimasukkan ke dalam salju, tidak dapat bergerak. Bukankah kamu sudah mati? Jangan bicara terlalu banyak omong kosong jika kamu belum mati, dan tunjukkan kami jalan. Berani bergerak, gadis ini akan menyiksa tubuhmu dengan parah dan membuatmu lebih buruk daripada mati. Jade Raksa menarik pedang naga perak dari salju, dan mengangkat setengah Dewa Kerang Raksasa Juni sebagai tusuk sate di depannya, mengancam. Ya. Raja Dewa Kerang Raksasa itu takut lagi dan lagi.
Melihat keengganan Landen Sen untuk bertindak, Yu Luoxia melangkah maju, berbalik dan membungkukkan mulutnya dan berkata, naiklah, aku akan menggendongmu. Landen Sen sedikit malu, tetapi tidak menghindari apapun, berbaring di bahu Yu Luoxia yang sedikit lemah. Jade Luoxia berjalan keluar dari formasi api dengan Landen Sen di punggungnya. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk melemparkan mantranya, melengkungkan sepotong api sungguhan, dan menyelimuti dirinya dan raksasa Jade. Keduanya berjalan pergi ke arah yang dipandu oleh Dewa Kerang Raksasa. Bab 3839, Slanting Moon Star Cave Fairy. Tidak lama setelah berjalan, dua hantu tiba-tiba muncul di tanah yang dipenuhi salju di depan. Kedua hantu itu menyerupai ular sanca raksasa, dengan unikorn emas di kepala mereka, dikelilingi oleh nyala api biru yang dingin, melepaskan napas teror yang menakjubkan. Lingtai Fangchunsan telah lama terkikis oleh Devouring Devil Ki, dan tidak terkecuali Suegu. Tidak jarang hantu muncul, Landen Sen dan Jade Luoxia telah membunuh banyak hantu sebelum mereka datang. Mengaum. Hantu dari dua ular sanca raksasa mengeluarkan auman ganas, membuka mulut mereka di baskom darah, dan menelan mereka ke arah Landen Sen dan Jade raksasa. Pedang penghancur jiwa raksasa. Melihat dua hantu menyerang, Jade raksa menggigit lidahnya, ujung jari bernoda darah, dan dengan cepat menggambar segel khusus di depannya. Di antara cahaya listrik dan batu api, cahaya hitam mengerikan menyembur keluar dari segel, dan dua pedang ki bercahaya hitam terkondensasi di kepala Jade raksa, yang menyerang hantu dua ular sanca raksasa dengan kecepatan kilat. Bom, bom. Dua suara ledakan yang menghancurkan batu mengikuti, dan dua pedang udara hitam pekat menghantam dan jatuh ke tubuh jiwa kedua ular sanca raksasa. Jiwa iblis semacam ini tanpa entitas lebih mudah dihadapi daripada monster. Mendesis. Tubuh arwah hantu dua ular sanca raksasa itu terluka parah, dan mereka menjerit-menjerit saat mereka akan melarikan diri. Tentu saja, Landen Sen tidak melepaskan kesempatan ini, membuka mulutnya untuk meludahkan darah, dengan cepat menarik segel tanda persegi, dan berteriak di mulutnya, Yi Sheng memanifestasikan orang suci. Tiba-tiba, petak besar rune merah menyembur keluar dari metrai rune, naik seperti air terjun ombak, dan dengan cepat mengembun menjadi manusia yang kuat dalam jubah merah, bukan hanya raja sejati Zhong Kui. Diperintahkan ke langit, jadikan tunru jiwa. Zhong Kuizhen membuka mulutnya dan berteriak keras, bergegas keluar dari atas kepala Landen Sen, mencondongkan tubuh ke depan dengan tangannya yang besar, dan meraih arwah dua ular sanca yang terluka. Hantu kedua ular piton raksasa itu sangat ketakutan, memutar dan berjuang dengan gila-gilaan, tetapi karena arwah-arwah itu dihantam keras oleh pedang pemadam jiwa milik Jade raksasa, mereka tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Zhong Kui. Menelan. Landen Sen memberi perintah, tubuh asli Zhong Kui membuka mulutnya lebar-lebar, dan lampu merah muncul dari mulutnya, dan dia mengisap hantu dua ular sanca raksasa ke perutnya. Setelah menelan dua hantu berturut-turut, tubuh Zhong Kui terpancar dengan cerah dan terbang ke tubuh Landen Sen. Tubuh Landen Sen mengeluarkan suara teredam, dan badai merah melanda seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan roh yang telah dia konsumsi sebelum menggunakan formasi pedang 100 kekuatan sepenuhnya diisi ulang, dan setelah menyapu peluruhan sebelumnya, rohnya sangat terangkat, dan dia melompat dari belakang Jade Luoxia. Sayangnya, dalam hal basis kultivasi Landen Sen saat ini, kutukan Raja Sejati Yi Sheng hanya dapat membantunya dengan cepat memulihkan kekuatan rohnya, dan tidak dapat mengandalkan kekuatan magis ini untuk memperkuat kekuatan rohnya, terutama karena tingkat kutukan Raja Sejati Yi Sheng terlalu rendah. Disebabkan oleh bagaimanapun, kutukan Yi Sheng Zhenjun ini bisa berguna pada saat kritis. Landen Sen diam-diam menghela nafas. Sen. Rekan Taoi Sen, kamu benar-benar akan melemparkan kutukan Yi Sheng Zhenjun. Apakah kamu keturunan murid Bodi Patriark? Melihat Landen Sen melemparkan kutukan Yi Sheng True Monarch, kerang raksasa itu terkejut dan hampir mengira bahwa identitas Landen Sen terkait dengan Xianyu San Xingdong. Kenapa, kamu tahu teknik ini? Landen Sen bertanya dengan ekspresi murung. Melihat Landen Sen penuh energi dan mata yang tajam, ia tampaknya dibangkitkan kembali dengan darah. Dewa kerang raksasa itu terkejut dan mengaku, saya tahu itu. Teknik ini diciptakan oleh murid Bodi Patriark Zhong Kui, dan itu adalah 108 jenis abadi di Gua Xieyue San Xingdong. Salah satu tekniknya, Yi Sheng Zhenjun Curse peringkat rendah dalam 108 jenis mantra peri di Xianyu San Xingdong. Mantra ini tampaknya mencakup 6 metode ejaan yang sama sekali berbeda, dan Sen Daoyou harus menggunakan yang ketiga. Kulit Landen Sen berubah. Hanya ada 3 metode untuk mantra Raja Sejati Yi Sheng yang dia tahu. Monster kerang raksasa ini benar-benar mengatakan ada 6. Apakah dia tidak mempelajarinya sepenuhnya? Hehe, karena kamu tahu banyak tentang seni peri Xianyu San Xingdong, kamu juga harus tahu rahasia 108 jenis seni peri. Cepat dan dengarkan itu. Landen Sen berkata dengan wajah muram, mencoba untuk mendapatkan dari Dewa Kerang Raksasa. Tentukan sesuatu. Dewa Kerang Raksasa dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, teman Sen Dao salah.
Aku hanya tahu bahwa ada 108 jenis seni peri di Gua Xie Yue Sansing, dan aku benar-benar tidak tahu metode budidaya seni peri ini. Kerang sungai kecil, di mana saya bisa belajar keajaiban Gua Bintang 3 dari bulan miring. Jika raja ini benar-benar dapat mempelajari keajaiban Gua Bintang 3 dari bulan miring, ketika dia menghadapi sesama pengikut Tao sekarang, dia tidak akan miskin. Gatlam berkata dengan ekspresi malu. Melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak berbohong, Landen Sen menyerah dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, saya percaya Anda untuk saat ini. Sen memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Anda akan memimpin terlebih dahulu, dan saya akan bertanya saat saya berjalan. Ya. Dipaksa oleh kekuatan makmur Landen Sen, para dewa kerang raksasa dengan tergesa-gesa memandu jalan, dan Landen Sen dan Jade Raksa dengan cepat bergegas masuk. Sepanjang jalan, Landen Sen memaksa banyak informasi berguna dari dewa kerang raksasa. Pertama-tama, Gua Xianyu San Singdong bukanlah ruang independen yang dibuka, tetapi gunung spiritual alami. Ruang ini disegel oleh leluhur Bodhi tua dengan kekuatan magis yang besar. Dengan kata lain, Gua Bintang 3 miring bulan ini adalah ruang tertutup, yang membutuhkan kekuatan magis khusus untuk membuatnya muncul. Kedua, Xianyu San Singdong tidak besar, hanya gunung tinggi di Gunung Lingtai Fangchun. Istana Patriarki Bodhi memang di Gunung Lingtai Fangchun, dan terletak di pusat Gunung Fangchun. Meskipun di masa lalu Patriot Bodhi dalam gambar ibadah abadi pernah berkata bahwa jika dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan dia bisa pergi ke istananya untuk beribadah, tetapi dua utusan suci dari 3 sekte suci kemungkinan besar adalah kediaman Patriarki Bodhi. Landen Sen baru saja jatuh ke dasar kolam, yang menyebabkan teknik penyamaran gagal. Tubuh yang sekarang telah dia ubah kembali adalah penampilan aslinya. Jika Anda bertemu dengan dua utusan suci lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jimat peri, Seven Star Secret Wishes, yang ditawarkan oleh utusan Santo Suanyo hanya bisa bertahan selama 3 jam. Sekarang 2 jam telah berlalu, dan hanya 1 jam terakhir yang tersisa. Bahkan jika Landen Sen ingin mengunjungi Istana Bodhi Patriark, waktunya sudah terlambat. Selain itu, Landen Sen juga belajar beberapa berita menarik. Kolam teratai di Snow Valley adalah kolam yang dibuat di bawah kebosanan seorang murid Xianyu San Singdong yang dihukum pada zaman kuno para dewa yang diberi benda. Teratai salju lintai ditanam dan ikan, udang, kerang, dan benda spiritual lainnya diangkat sebagai hobi. Makhluk spiritual ini secara bertahap dibudidayakan menjadi tubuh abadi karena energi dingin yang sangat besar di lembah salju sepanjang tahun, dan nenek moyang dewa kerang raksasa adalah salah satunya. Kemudian, karena invasi ras iblis, makhluk hidup di kolam teratai secara brutal dibunuh dan dimakan oleh ras iblis. Nenek moyang dewa-dewa kerang raksasa memiliki cangkang kerang yang besar. Tidak tertarik, ambil saja secara tidak sengaja kembali hidup. Sejak Perang Kepunahan, leluhur Dewa Kerang Raksasa telah bereproduksi di lotus salju pendamping. Dewa Kerang Raksasa tidak lupa memuji Landen Sen, mengatakan, Pastor Sen Daois dapat memasuki Gua Bintang 3 Xianyu, saya sangat mengaguminya. Bahkan di zaman 5 Kaisar, hanya ada segelintir biksu yang tahu cara membuka Gua Bintang 3 Xianyu. Oh. Kalau begitu katakan padaku, biksu mana di era 5 Kaisar yang tahu cara membuka Gua Bintang 3 Xianyu? Landen Sen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia terkejut sebelumnya bahwa 3 orang bijak benar-benar memiliki cara untuk membuka Gua Bintang 3 Xianyu, yang membuat Landen Sen meragukan identitas 3 orang bijak Xuanyuan.